warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah? Sehat? Saya alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bi bismillah, kalau tidak dimulai dengan bismillah. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat lain, walam yubda bihamdillah, tidak dimulai dengan pujian kepada Allah, fahuwa aqta, maka amal itu putus barokahnya, putus, tidak bisa dibawa mati, hanya sampai di pinggir kubur. Kita ingin pertemuan kita pada pagi ini penuh dengan keberkahan insyaallah. Kita ingin semua langkah kaki kita, hayonan tangan, hembusan nafas, tetesan peluh keringat bisa kita bawa sebagai bekal menghadap Allah. Maka kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan pujian alhamdulillahi rabbil alamin. Majlis kita yang penuh dengan kebaikan orang-orang mulia ini menjadi majlis antanajifah, majlis bangkai, majlis busuk, bernanah, berbau. Kalau kita tidak sebut salawat kepadanya, maka kita pun bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat kami, umat Nabi, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak. Walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada ulama, tidak sayang kepada orang tua. Ini semua jamaah sayang kepada anak-anak, betul? Saya percaya. Ustadz tahu dari mana? Anak-anak dibelikan balon. Kepada ulama kita semuanya hormat. Al-Maghfurlah Kiai Haji Mas'udi amat sangat ingin Ustadz Abdul Somad datang berkunjung ke pondok pesantren Hidayatul Tullab Al-Mas'udi, tapi ternyata ada yang lebih cepat dari keinginan. Ajal sudah mendahului, beliau mendahului kita, tapi beliau tetap dapat melihat kita hari ini dengan nyata insyaallah. Allah berjanji dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qul i'malu, beramallah kamu. Yang melihat amal kita hari ini ada 3. Fasayarallahu amalakum, Allah yang melihat. Yang kedua, wa rasuluhu, Rasulullah melihat dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang ketiga, wal mu'minun, orang beriman. Menurut Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, yang dimaksud orang beriman, orang tua melihat amal anaknya. Al-Maghfurlah Kiai Haji Mas'udi melihat amal kita pada siang hari ini terang benderang dari alam barzah. Semua yang hadir hari ini, ibunya, ayahnya sudah meninggal. Mereka bersenang hati, berbahagia karena melihat anak-anaknya beramal soleh dalam majlis ilmu, majlis zikir pada hari ini. Insya Allah. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Tullab Al-Mas'udi Al-Mukarram, Sahibul Fadilah Kiai Haji Wahyudi Mas'udi. Beliau ke Mesir tahun 2004. Saya sudah pulang 2002. Berbeda naik pesawat 2 tahun.
masalah tua lebih tua saya, masalah keilmuan, masalah pengalaman, maka inilah bukti jamaah melimpah ruah. Ini tertunda penanaman tembakau gara-gara tablik akbar. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan jamaah. Hadir bersama kita pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan, Sahibul Fadilah Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani. Beliau sampai ke Mesir tahun 1996. Saya baru sampai 1998. Beda 2 tahun, tapi wajah beliau jauh lebih muda. Ini karena keikhlasan, karena kebaikan. Doakan supaya kami bersama di Mesir, bersama di Pulau Madura, bersama pula nanti di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Hadir bersama kita Kiai Khairan di tengah kesibukan. Ini kalau saya sebutkan para kiai satu persatu, azan zuhur baru selesai. Para kiai, para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin, semua yang hadir. Mohon maaf, Al-Fakir Abdul Somad tak dapat menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa penghormatan. Semuanya insya Allah para kiai dimuliakan Allah, dipanjangkan Allah umur mereka, keberkahan untuk kita semua insya Allah. Tadi malam sudah bertemu dengan Bapak Bupati Slamet Junaidi. Pagi ini ketemu lagi. Beliau malam ini baru tidur 1,5 jam. Itu maka tadi tidak memberikan kata sambutan karena khawatir tumbang. Beliau nggak ada ngomong, saya sendiri yang nambah. Kita doakan Pak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak dan Ramil, Bapak Dandim, semuanya sehat walafiat, panjang umur. Usianya dipakai untuk menolong agama Allah. Di akhirat nanti mendapatkan payung karena mereka imamun adilun, pemimpin yang adil dan amanah insya Allah. Ustaz Abdul Somad tidak adil, yang kiai disebut, yang bupati disebut. Kami ini bagaimana? Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Nanti kalau kita mati menghadap Allah, kita akan dibangkitkan hidup lagi. Bapak Ibu percaya? Terserah, yang nggak percaya nggak apa-apa, neraka masih kosong. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kita akan hidup lagi di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan, hembusan napas, langkah kaki, hayutan tangan, detak jantung, bisikan telinga, kedipan mata. Siang ini, duha ini, pagi menjelang siang, insya Allah semuanya bisa kita pertanggungjawabkan dengan amal ibadah insya Allah. Sampai petang, sampai malam, sampai besok, bulan depan, sampai mati menutup mata, insya Allah kita semuanya istiqomah insya Allah. Amin ya rabbal. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa singgah ke Madinah. Sudah lama Abdul Somad tausiah, pagi ini ceramah di tengah sawah. Allahu Akbar. Selama ini sawah hanya dipakai menanam padi. Selepas itu musim kering tanam tembakau. Hari ini sawah dipakai untuk menanam amal soleh, bukan amal somad. Semuanya bernilai kebaikan-kebaikan. Kalau ada yang tanahnya terpakai, kalau ada yang kebunnya tertunda, mudah-mudahan itu pengorbanan untuk agama Allah. Sebagaimana memudahkan dakwah, dimudahkan Allah pula di padang mahsyar nanti insya Allah. Saudara-saudara kami dari TNI, dari Polri, dari Banser yang bertetes peluh keringat kepanasan. Panas Bapak Ibu? Yang bilang nggak panas,
kipas angin di sebelah kanan. Semuanya panas, maka setiap tetesan peluh keringat akan bernilai kebaikan-kebaikan insyaallah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, keringat kami sebesar jagung Pak Ustaz, sebesar jagung pun dibalas Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di tengah yang kepanasan ada yang tenang, ada ayam dingin. Yang mana? Yang berada di bawah pentas. Masya Allah. Semuanya tidak ada tempat yang tersisa, tidak ada yang sia-sia. Lain kepala, rambut sama hitam, isinya macam-macam. Ada yang berprinsip nggak penting panas, yang penting kelihatan wajah Ustadz dari dekat. Ini yang di depan ini. Tapi bagi yang di belakang, bagi saya wajah Ustadz nggak terlalu penting. Untuk apa dekat kalau kepanasan kelihatannya hitam? Nah, insya Allah semuanya yang di depan, yang di belakang, yang dimanapun berada, semuanya mendapatkan barokah majelis ilmu. Malaikat turun dan malaikat hadir di majelis ilmu. Apa yang mereka lakukan? Mereka duduk memintakan barokah, rahmat, taufik, ridha, inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa kalau ada majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir, ada yang ngantuk, itu berarti rahmatnya sudah turun ke hati. Jadi kalau ada kawan, teman, sahabat tertidur di samping, itu berarti ngajinya sudah merasuk ke dalam kolbu dan hati yang paling dalam. Betul? Betul kata jamaah. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pondok pesantren adalah benteng terakhir pertahanan ahlus sunnah wal jamaah. Datang kelompok khawarij, datang kelompok syiah, datang mu'tazilah, datang qadariyah, datang jabriyah, datang liberal, datang sekuler, datang komunis, datang ateis, benteng kita tetap ada. Pulau Madura akan tetap menjadi benteng ahlus sunnah wal jamaah. Abdul Somad sampai mati tetap akan datang ke Pulau Madura setahun sekali. Bagi saya Pulau Madura punya kenangan tersendiri. Setiap saya datang ke Pulau Madura, maka saya teringat tanggal 11 Rajab 18 Maret 2019 saat saya datang, ibu saya meninggal dunia. Maka setiap saya datang ke Pulau Madura, mengobati kerinduan saya, mengulang memori. Ada orang berkata, Ustadz gak usah ke Pulau Madura lagi, nanti pulang-pulang keluarganya meninggal lagi. Ini orang tidak beriman, ini orang tidak bertauhid. Kalau saya berpikir justru sebaliknya, setiap saya melewati hotel, tempat penginapan, tempat tablik akbar saya, tanggal 18 Maret 2019, kemarin saya minta perlihatkan sama Sahibul Fadilah Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani, mana tanah lapang tempat saya tablik akbar 2019 Kiai itu Ustadz Somad. Disitulah saya dulu tablik akbar. Saya minta 15 menit karena hati saya sedang berduka. Ternyata saya tetap bisa bicara 1 jam. Kenapa? Karena doa saudara-saudara saya dari Pulau Madura. Di saat saya terusir, nggak bisa masuk, nggak boleh disebut nama tempatnya, menjaga kode etik jurnalistik. Saya sedang berduka, saya sedang sedih, saya sedang dihujat, dicaci maki. Pulau Madura lah yang menyambut saya dengan lautan manusia. Jadi kalau ada orang yang bertanya, kenapa Ustadz Somad ke Pulau Madura rutin tiap tahun? Jangan khawatir, jangan cemas, jangan ada fitnah. Jangan sampai ada yang jawab, mungkin dia sudah punya cabang di sana. Ustadz Abdul Somad punya pengalaman tersendiri, dan di Pulau Madura saya punya sahabat-sahabat. Sahabat ketika saya berada di Mesir, sahabat dalam perjalanan dakwah. Mudah-mudahan semua yang mengatur acara ini hingga terwujud
dia punya keluarga, dijadikan Allah keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Punya anak-anak cucu keturunannya soleh dan solihah. Punya hartanya berkah, bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Kalau belum menikah, semua yang hadir ini mudah-mudahan dipertemukan dengan jodoh yang baik-baik. Banyak sekali yang belum nikah. Kalau belum punya anak, mudah-mudahan diberikan keturunan penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Amin ya Rabbal. Umur boleh berakhir, harta hilang, kuasa melayang, tapi ada yang tetap tegak berdiri. Pondok pesantren Hidayatul Thulab Al-Mas'udi sampai hari kiamat tetap tegak berdiri insyaallah. Dari mana Ustaz yakin? Rumah sakit ada yang tutup, ruko dijual oleh ahli waris, tapi pesantren la yuhabu, tidak bisa dihibahkan, wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan, wala yurathu, tidak bisa diwariskan, milik umat, dijaga oleh umat, dijaga Allah Ta'ala sampai hari kiamat, mengalir pahalanya insyaallah. Yang mewakafkan tanahnya pesantren Hidayatul Thulab Al-Mas'udi, santrinya dari mulai TK, PAUD sampai SMA, sanawiyah, pondok pesantren, ada yang luar biasa. Apanya yang luar biasa? Bebas biaya uang sekolah. Allahu Akbar. Ustaz Somad, anak SMP kelas 2 nggak masuk sekolah lagi. Kenapa nggak masuk? Menjadi tulang punggung keluarga, mencari nafkah, pergi ke Malaysia. Atas dasar itulah, supaya biaya rendah, supaya tidak beban keluarga, maka uang sekolah dibebaskan. Allah yang membalas kebaikan pondok pesantren Hidayatul Thulab. Berikanlah balasan kebaikan untuk Al-Maghfurlah, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Nampaknya Abdul Somad sedang ngajar, sedang tausiah, tapi sesungguhnya saya sedang mengambil pelajaran. Di setiap tempat saya tausiah, apa yang bisa saya ambil? Yang bisa saya ambil dari Hidayatul Thulab, bisa membuat gratis biaya uang sekolah. Saya nggak mau nanya ke Kiai Wahyudi, mohon maaf Kiai, uangnya dari mana? Ini semua adalah kekuasaan Allah. Ya Hayyu, engkau maha hidup. Ya Qayyum, engkau maha mengatur. Ya Qawiyyu, engkau yang maha perkasa. Ya Matin, engkau yang maha bijaksana. Engkau yang maha memiliki kekuasaan. Engkau yang memiliki kekuatan. Berikan kekuatan kepada jamaah untuk tetap bisa mensupport pendidikan di Hidayatul Thulab Al-Mas'udi ya Allah. Kalau bapak bukan penghafal Quran, kalau ibu bukan kiai, bukan ustazah, ingin dapat pahala seperti penghafal Quran, bantulah penghafal Quran. Tadi saya nanya langsung, Kiai Dr. Ahmad Fauzi Tijani nanya langsung, ini ngapal Qurannya dimulai dari kapan? Dari TK, hafal 5 juz. Allahu Akbar. TK bisa ngapal 5 juz. Di tempat lain bapaknya juz amma nggak selesai. Di Pulau Madura, di Pamekasan, di pesantren Hidayatul Thulab Al-Mas'udi, baru TK sudah bisa 5 juz. Di tempat lain kalau ditanya, bapak berapa juz? 3 juz, juz pokat, juz melon, juz mangga. Di Sampang saya lupa, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi benteng Al-Quran. Seandainya terbakar semua Al-Quran yang ada di dunia, carilah ke Sampang, akan ada Al-Quran di kepala anak-anak santri Hidayatul Thulab Al-Mas'udi. Kalau TK-nya saja 5 juz, bagaimana dengan SD-nya? Bagaimana dengan sanawiyahnya? Bagaimana dengan aliyahnya? Bagaimana dengan SMA-nya? Anak-anaknya berijazah. Khawatir tidak punya ijazah, khawatir nggak bisa sekolah, khawatir nggak bisa kuliah, diakui
diakui di Kementerian Agama, diakui di pendidikan nasional. Kiainya Abdul Somad jangan meremehkan orang nggak punya ijazah. Betul, tapi hari ini dunia orang sudah takut ketinggalan dunia. Untuk apa anak saya di pesantren? Mana ijazahnya? Ada 1000 alasan bagi orang yang tidak mau. 1000 dalil diberikan Abdul Somad, 1001 dalil bagi orang yang tidak mau. Daftarkan segera anak-anak Anda ke pesantren Hidayatul Thulab Al-Mas'udi sebelum tanggal penutupan berikut ini. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya diberikan cenderamata. Sudah berapa banyak cenderamata yang diterima Abdul Somad, terbuat dari kuningan sampai ke rumah warnanya hitam, kena jamur, kena hujan. Sudah berapa banyak cenderamata yang dibawa pulang ke rumah pecah karena terbuat dari kaca. Tapi cenderamata dari pesantren Hidayatul Thulab Al-Mas'udi berbeda. Cendeраmatanya dalam bentuk buku yang ditulis oleh anak-anak santri, disempurnakan oleh Ibu Nyai. Buku cerita suka duka penghafal Al-Quran, dicetak. Kata sambutannya Ustadz Abdul Somad. 2 tahun yang lalu ada orang, ketika saya sedang jalan-jalan ke Mantingan, pondok pesantren Putri Gontor, Ustadz tolong berikan kata sambutan. Sambutan apa ini? Buku apa? Buku cerita anak-anak penghafal Quran suka duka sakitnya mereka menghafal Quran. Lalu saya berikan kata sambutan 2021. Setelah itu saya pun lupa karena saya kesana kemari. Hari ini di pesantren Hidayatul Thulab Al-Mas'udi, rupanya bukunya sudah dicetak, diberikan ke saya. Saya baca bagaimana penderitaan mereka. Buku ini amat sangat bagus untuk anak-anak bapak ibu. Berikan ke anaknya. Anaknya akan membaca. Sekarang banyak anak yang manja, nyuci piring di rumah nggak bisa, masak nasi nggak bisa. Kalau dia lapar, Grab. Kalau dia lapar, online. Tapi kalau dia baca buku itu, bagaimana santri menghafal Quran, mujahadah, melawan masa muda, selamat dari narkoba, memikirkan Al-Quran bersemayam di kepalanya. Semua berawal dari cerita. Al-Quran isinya kisah-kisah. Faksusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu. La'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka berpikir. Ada kisah Nabi Adam, ada kisah Nabi Nuh, ada kisah Nabi Yunus, ada kisah Nabi Musa, ada kisah Nabi Isa, ada kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ceritakan kisah-kisah anak-anak penghafal Quran yang ada di pesantren Hidayatul Thulab Al-Mas'udi. Itu akan memberikan semangat untuk anak-anak kita supaya mereka makin sayang kepada orang tua. Dari cerita-cerita itu mereka akan terinspirasi untuk masuk pesantren. Menulislah. Untuk apa? Menulislah. Supaya apa? Supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Selalu saya sampaikan, hai anak pesantren, menulislah. Buku yang saya dapat dari pesantren Hidayatul Thulab Al-Mas'udi, saya akan bawa ke Pekanbaru. Saya ceritakan ke santri-santri, saya baru pulang dari Pulau Madura. Di sana ada pesantren namanya Hidayatul Thulab Al-Mas'udi. Santrinya bukan sekedar ngapal Quran, tapi bisa menulis. Bukunya sudah dicetak. Maka wahai santri-santri, tulislah pengalaman hidup kalian. Karena cerita tidak akan berulang. Cerita bapak, cerita ibu, cerita pak bupati, cerita kiai berlalu seperti awan dihembus angin, hilang tak bermakna. Tapi kalau kita tuliskan, perjalanan saya ke Madura berkali-kali belum sempat saya tuliskan. Hari ini baru saya ingat. Akan datang, saya akan tuliskan. Saya kemana aja, saya jumpa siapa saja, saya sempat minta barokah dari kiai siapa saja.
terinspirasi dari buku yang ada di pesantren Hidayatul Tulab